Aroma tumis kangkung dan tempe goreng, menu sederhana yang dulu selalu disambut senyum hangat oleh suamiku, kini terasa hambar menggantung di udara dapur yang pengap. Suara desis minyak panas di atas wajan seakan beradu dengan detak jantungku yang memburu. Dari balik sekat tipis yang memisahkan dapur dan ruang tamu, suara melengking Bu Lastri menembus udara, tajam dan tanpa ampun. "Untuk apa mempertahankan wanita miskin sepertinya, Bayu? Kau sekarang manajer, posisi penting. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik, bukan perempuan udik yang hanya tahu urusan dapur dan bikin malu kalau dibawa keluar." Tangan kananku yang memegang spatula bergetar hebat. Panas dari kompor gas menyengat kulit wajahku, tetapi entah mengapa, seluruh aliran darahku terasa membeku. Aku mematikan kompor dengan gerakan mekanis. Napasku tertahan di tenggorokan. Selama ini, aku sudah terbiasa dengan cibiran Bu Lastri, tapi kali ini nada suaranya berbeda. Ada tuntutan mutlak di sana. Ada racun yang disuntikan langsung ke pusat pertahanan suamiku, menghasutnya di titik paling lemah, kesombongannya yang baru mekar. Aku melangkah gontai meninggalkan dapur, berdiri mematung di ambang pintu ruang tamu. Di sana, di atas sofa kulit imitasi yang mulai mengelupas, Bayu duduk bersandar dengan kaki menyilang. Tangannya sibuk mengusap jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan kirinya, jam yang ia beli dari bonus pertamanya. Sementara itu, ibunya duduk di sampingnya, mengipasi diri dengan majalah, menatapku dengan sorot mata penuh kebencian dan keangkuhan ketika menyadari kehadiranku. "Baguslah kalau kau dengar," ucap Bu Lastri tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bibirnya menyeringai sinis melihatku mematung. Jadi aku tidak perlu repot-repot mengulanginya lagi. Bayu sudah berada di puncak sekarang. Teman-temannya orang hebat. Koleganya petinggi perusahaan. Kau pikir kau pantas bersanding dengannya di acara-acara resmi? Coba lihat dirimu, penampilanmu saja kusam. Aku mengabaikan wanita tua yang diliputi keserakahan itu dan memusatkan pandanganku sepenuhnya pada Bayu. Laki-laki itu, laki-laki yang kunikahi dengan harapan menemukan cinta tulus tanpa embel-embel kekayaan. Laki-laki yang dulu berjanji akan sehidup semati melindungiku saat ia masih menjadi staf rendahan. "Bayu," suaraku bergetar, memecah keheningan di antara kami. Tanganku mencengkeram ujung daster pudar yang kukenakan. "Apa kau membenarkan ucapan ibumu?" Bayu perlahan menghentikan usapannya pada jam tangan barunya. Ia mengangkat wajah, menatapku. Namun, tatapan itu bukan lagi milik pria sederhana yang dulu membelikanku jepit rambut murahan di pasar malam dengan senyum tulus. Mata itu kini dingin, angkuh, dan penuh kalkulasi. Seolah ia sedang menilai sebuah barang rusak yang tak lagi ada harganya. Ia menghela napas panjang, merespons seolah kehadiranku adalah beban berat yang amat melelahkan. "Ada benarnya kata Ibu Anjani," ucapnya datar. Setiap suku kata yang keluar dari bibirnya bagaikan belati es yang menusuk langsung ke pusat dadaku. Duniaku sudah berubah. Lingkunganku sekarang menuntut standar yang berbeda. Aku butuh pendamping yang bisa menunjang karirku, mengerti obrolan bisnis, dan punya kelas. Bukan pendamping yang hanya bisa mengurus rumah, dan membuatku terlihat seperti orang susah di depan para direktur. Darahku berdesir hebat. Rasa sakit yang luar biasa menghantam dadaku hingga aku hampir tidak bisa menarik napas. Jadi ini harga dari sebuah ketulusan? Jadi, semua janji pernikahan kita? Masa-masa sulit ketika kita harus membagi satu porsi makan berdua, tidak ada artinya lagi di matamu? Hanya karena sebuah jabatan yang baru seumur jagung kau pegang, kau mau membuangku begitu saja? Jangan dramatis, Anjani. Bayu membentak tiba-tiba, rahangnya mengeras. Ia bangkit berdiri, merapikan kemeja mahalnya dengan gerakan kasar. Ini bukan soal masa lalu, ini soal masa depan. Aku harus realistis. Berada di posisiku sekarang bukan perkara mudah. Aku tidak mau karirku terhambat hanya karena cibiran orang yang melihatku membawa istri kampungan sepertimu. Lagi pula, apa yang bisa kau berikan untuk masa depanku selain kerepotan? Bu Lastri menimpali dengan tawa sumbang yang menyayat telinga. Betul sekali. Coba kau pakai otakmu, Anjani. Kau itu tidak bawa untung apa-apa. Sejak menikah denganmu, anakku hidup susah. Sekarang dia baru mau bernapas lega, baru mau mencicipi kesuksesan.
Lepaskan dia. Jangan jadi benalu yang terus mengisap darah anakku. Hatiku hancur berkeping-keping. Ada dorongan gila, dorongan yang meronta-ronta di kerongkonganku untuk meneriakan kebenaran saat itu juga. Ingin rasanya aku menampar wajah sombong mereka dan berteriak bahwa perusahaan besar tempat Bayu membanggakan diri itu adalah milikku. Bahwa gaji puluhan juta, tunjangan, dan posisi manajer yang membuatnya mabuk kepayang itu berasal dari perusahaanku. Bahwa aku, Anjani yang mereka hina sebagai benalu, adalah CEO yang memegang kendali penuh atas napas karirnya. Namun rahangku terkatup rapat. Aku menelan paksa semua kata-kata itu. Tidak. Membongkar identitasku sekarang hanya akan membuat mereka berlutut memohon ampun karena ketakutan kehilangan hartaku, bukan karena penyesalan yang tulus. Jika cinta sejati yang kucari selama ini terbukti hanya ilusi murahan yang bisa membusuk karena jabatan manajer tingkat menengah, maka biarlah begitu. Ujian kecil ini telah menunjukkan wajah asli mereka yang serakah dan dangkal. Aku menatap Bayu. Mataku memanas menahan tumpukan air mata, merekam sosoknya untuk terakhir kali. Kalau itu memang keputusan bulatmu, Bayu, katakan sekarang dengan jelas. Bayu tidak menunduk sedikit pun. Ia menatap lurus ke mataku, tanpa sepercik pun rasa iba atau kenangan masa lalu. Wajahnya telah sepenuhnya dikuasai oleh ilusi kekuasaan. Dengan nada suara sedingin es di kutub, ia mengucapkan kalimat yang akhirnya meruntuhkan fondasi rumah tangga kami. Baik, aku tidak mau membuang-buang waktuku lagi denganmu. Mulai detik ini, aku, Bayu, menceraikanmu, Anjani. Kemasi barang-barangmu sekarang juga dan pergi dari rumahku. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Talak itu jatuh, menggema tajam di udara yang sesak, mencabut akar-akar harapanku sampai tak tersisa. Bulastri tersenyum lebar, nyaris bersorak penuh kemenangan seolah ia baru saja memenangkan undian miliaran rupiah. Tanpa mengucapkan sepatah kata balasan, aku membalikkan badan. Setetes air mata pengkhianatan lolos membasahi pipiku, namun segera ku hapus dengan kasar. Aku melangkah masuk ke kamar sempit yang menjadi saksi bisu hari-hari miskinku yang pura-pura. Kuambil koper tua dari atas lemari dan mulai memasukkan pakaian-pakaian sederhanaku. Tidak banyak yang kubawa. Aku sengaja meninggalkan segala sesuatu yang dibeli menggunakan uang Bayu belakangan ini. Biarkan ia menyimpannya. Saat aku menyeret koper keluar menuju pintu depan, tak satu pun dari mereka yang berusaha mencegahku. Bayu sudah kembali duduk, asyik menggulir layar ponselnya, seakan membuang seorang istri yang menemani di masa sulit jauh lebih mudah daripada membuang pakaian bekas. Jangan berani-berani kau datang lagi kemari untuk mengemis uang pada anakku. Seru Bulastri tepat saat tanganku menyentuh kenop pintu yang dingin. Aku menghentikan langkahku sejenak. Aku tidak menoleh ke belakang, tetapi di dalam kegelapan yang menyelimuti perasaanku, sebuah senyum getir sekaligus teramat dingin perlahan terbentuk di bibirku. Hatiku, yang tadinya hancur berdarah kini, perlahan mengeras, membeku membentuk dinding baja yang tak akan pernah bisa mereka tembus lagi. Aku menerima perceraian ini dengan lapang dada. Aku memilih mundur dalam keheningan, membiarkan ibu dan anak itu tenggelam lebih dalam ke dalam lautan kesombongan mereka sendiri. Aku menekan gagang pintu, melangkah keluar menembus angin malam yang berembus menyejukkan. Udara di luar terasa jauh lebih bebas, melepaskanku dari kepalsuan. Malam ini, aku melangkah pergi sebagai Anjani, wanita miskin yang dicampakkan dengan hina. Mereka tidak tahu, saat fajar menyingsing esok hari, bayangan keangkuhan yang mereka sembah akan hancur berantakan di bawah kakiku. Bau minyak sayur yang panas berpadu dengan aroma bawang putih yang kutumis menguar memenuhi dapur sempit berukuran 2x3 meter ini. Keringat menetes dari pelipisku, membuat anak rambutku lengket di dahi. Aku baru saja mematikan kompor yang apinya sering tersendat ketika suara bantingan pintu depan membuatku terlonjak terkejut. Ibu di mana? Itu suara Bayu. Nadanya melengking, penuh euforia dan rasa lapar akan perhatian yang jarang sekali ku dengar.
Aku segera menyekat tanganku yang berminyak pada celemek kain yang sudah memudar warnanya, lalu bergegas melangkah menuju ruang tamu. Di sana, di tengah ruangan berlantai ubin kusam, kulihat suamiku tengah mengangkat tubuh ibunya, Bulastri, dan berputar-putar kecil. Ia tak peduli pada napas ibunya yang tersengal. "Ada apa, Bayu?" "Ya ampun, turunkan ibu. Pusing kepala ibu," rengek Bulastri. Meski begitu, kerutan di wajahnya tak bisa menyembunyikan senyum lebar yang memamerkan deretan giginya. Bayu menurunkan ibunya. Matanya berbinar-binar liar. Wajahnya memerah karena kegembiraan yang meluap-luap. Ia merapikan kerah kemejanya yang sedikit kusut sambil membusungkan dada. "Bayu dipromosikan, Bu. Bulan depan, Bayu resmi jadi manajer pemasaran di PT Adikarya. Gaji Bayu naik 3 kali lipat. Belum termasuk bonus tahunan dan fasilitas mobil kantor." Langkahku seketika terhenti di ambang pintu pemisah ruang tengah. Jantungku berdesir aneh mendengar nama perusahaan itu. PT Adikarya. Tentu saja aku tahu nama itu. Perusahaan properti besar yang baru saja diakuisisi secara agresif oleh grup perusahaanku 6 bulan lalu. Direktur utamanya datang melaporkan restrukturisasi manajemen padaku minggu lalu. Secara tidak langsung, tanganku pula lah yang memberikan persetujuan akhir atas jajaran manajer baru, termasuk nama suamiku sendiri. Aku sengaja membiarkan namanya lolos, menyingkirkan objektivitas biasaku demi melihat senyum suamiku, berharap itu akan membawa kedamaian bagi pernikahan kami. Namun, senyum tulus yang baru saja akan terbit di bibirku langsung layu saat mata Bulastri menangkap kehadiranku. "Kau dengar itu, Anjani?" Suara Bulastri menggelegar, tajam bagai sembilu berkarat. Matanya menatapku dari ujung rambut yang kuikat asal-asalan, terus turun dengan tatapan merendahkan hingga ke ujung sandal jepitku yang menipis. "Anakku sekarang manajer, gajinya puluhan juta. Dia bukan lagi kerani rendahan yang bisa kau repotkan dengan rengekan minta uang belanja yang tak seberapa itu." Aku menunduk menelan kepahitan yang tiba-tiba mengganjal keras di tenggorokan. "Selamat Mas Bayu, aku ikut senang," ucapku pelan, melangkah maju untuk menyalaminya. Bayu menyambut uluran tanganku, tapi cengkeramannya tak sehangat biasanya. Jari-jarinya terasa kaku. Ia hanya menepuk punggung tanganku sekilas, tatapannya sudah beralih kembali pada ibunya. "Mulai besok, kita harus ganti perabotan, Bu. TV cembung ini sudah terlalu kecil untuk seorang manajer. Dan Anjani," Bayu menoleh padaku dengan tatapan menilai yang membuat kulitku meremang kedinginan. "Besok, kau temani aku beli jas baru. Sebagai manajer, penampilanku harus berkelas. Aku tidak boleh terlihat kampungan di depan direksi." Kata kampungan itu meluncur begitu saja dari bibirnya, ringan tanpa beban, tapi jatuh laksana godam-godam berat tepat di ulu hatiku. Sejak hari itu, udara di rumah kami berubah kaku. Promosi jabatan itu seolah menjadi racun manis yang dengan cepat mengubah komposisi darah Bayu. 3 minggu berlalu sejak pengumuman itu, dan pria hangat yang kunikahi perlahan-lahan menguap, digantikan oleh sosok asing yang memuja cermin dan barang bermerek. Suatu malam di akhir pekan, Bayu mengundang 3 orang rekan kantornya ke rumah untuk merayakan jabatan barunya. Asap rokok yang tebal mengepul di ruang tamu, membuat napasku sesak saat aku menata gelas-gelas kaca berisi es sirup dan sepiring pisang goreng hangat di atas meja tamu kayu kami yang mulai lapuk. "Silakan diminum, mas-mas," ucapku sopan, berusaha tersenyum ramah, meski mataku perih karena asap. Salah satu temannya, pria berwajah bulat dengan kacamata tebal, tersenyum dan mengangguk. "Repot-repot Mbak Anjani, makasih ya." Baru saja aku berbalik untuk kembali ke tempat asalku di dapur. Suara tawa Bayu yang direkayasa agar terdengar berat menghentikan langkahku. "Maklumi saja ya kawan-kawan, suguhannya seadanya. Istriku ini memang seleranya sangat merakyat. Mau diajak makan di restoran mewah pun lidahnya pasti kaget, mual dia nanti." Pecah tawa dari 2 teman Bayu lainnya. Aku membeku di tempat. Tanganku mencengkeram erat nampan plastik kosong hingga buku-buku jariku memutih dan gemetar. Kurasakan panas menjalar di wajah dan leherku, bukan karena malu, melainkan karena menahan amarah yang mulai mendidih di dada. "Loh, istri yang sederhana itu bagus, Bay.
sahut pria berkacamata tadi, tampaknya menyadari kekakuanku dan mencoba mencairkan suasana. Nggak banyak nuntut uang. Bayu mendengus keras, menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa dengan gaya arogan. Ia menyilangkan satu kaki di atas lututnya, menampakkan sepatu kulit barunya. Ya ada batasnya, bro. Kadang aku malu kalau bawa dia ke acara perusahaan. Wawasannya itu loh, kurang. Ngobrol soal saham nggak nyambung. Ditanya soal investasi malah bengong. Ya maklumlah, namanya juga orang rumahan yang tamat sekolah aja beruntung. Darahku berdesir kencang hingga bergemuruh di telinga. Aku? Tidak mengerti saham? Aku? Yang memutar triliunan rupiah di lantai bursa setiap harinya, direndahkan sedemikian rupa oleh pria yang bahkan jas kerjanya dibeli dari uang sisa tabungan bulananku, yang kusisipkan diam-diam ke dalam dompetnya minggu lalu? Aku menelan ludah yang terasa berpasir, memaksakan kaki melangkah kembali ke dapur, mengunci diri di sana sebelum air mata bodoh ini sempat jatuh. Keesokan paginya, siksaan belum berakhir. Matahari baru saja mengintip dari celah ventilasi, membawa udara pagi yang lembab, ketika Bu Lastri melemparkan kemeja sutra berwarna biru tua ke atas meja setrikaku. Kemeja itu mendarat kasar, hampir menutupi tanganku yang sedang melipat kaos katun usang milikku. Setrika yang rapi, jangan sampai ada garis lipatan yang salah di lengannya. Titahnya dengan suara melengking tinggi. Ia berkacak pinggang di hadapanku. Bau menyengat dari minyak angin di lehernya bercampur dengan bau gosong yang samar-samar dari ujung setrika. Ini kemeja sutra, Bu. Harus hati-hati, panasnya tidak boleh terlalu... Alah, jangan banyak alasan kamu, potong Bu Lastri cepat. Telunjuknya menuding tajam, nyaris menyentuh ujung hidungku. Kamu itu memang dasarnya pemalas. Suamimu sekarang orang penting di Adikarya. Kalau kemejanya kusut, yang malu bukan cuma dia, tapi perusahaannya. Kamu harusnya bersyukur Bayu tidak membuangmu ke jalanan setelah dia sukses. Coba kamu lihat Siska, manajer HRD di kantor Bayu itu. Kemarin ibu lihat dia pas main ke kantor Bayu. Bu Lastri menarik napas dramatis. Matanya menerawang membayangkan sesuatu yang agung. Cantik, elegan, bajunya bermerek, wangi. Kalau bicara, pintar sekali, pakai bahasa Inggris campur-campur. Tidak seperti kamu yang cuma bau bawang dan terasi. Harusnya menantu ibu itu seperti dia. Dadaku kembang kempis. Mataku menatap kemeja biru itu lekat-lekat. Siska? Siska yang baru bulan lalu kuberikan peringatan keras dari pusat karena terbukti melakukan manipulasi absensi karyawan bawahan, wanita penjilat itu yang dijadikan standar emas oleh ibu mertuaku. Kenapa diam? Cepat kerjakan! Bentak Bu Lastri lagi, membuyarkan lamunanku. Ia mendengus kasar, memutar bola matanya dengan raut wajah penuh kejijikan. Seharusnya anakku punya istri yang pantas mendampinginya di posisi atas. Bukan beban hidup sepertimu yang bisanya cuma menumpang makan dan merusak pemandangan. Aku mengangkat setrika besi yang berat itu perlahan, meratakan kain kemeja dengan gerakan pelan dan terukur. Udara panas dari uap setrika menerpa wajahku, menyembunyikan mataku yang mulai memerah. Aku tetap diam, mengatupkan rahang rapat-rapat, tidak membalas sepatah kata pun. Dalam keheningan pagi yang menyesakan itu, saat uap panas terus mengepul, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Bayu tidak hanya berubah sementara. Jabatan manajer ini telah mengupas habis topeng kepolosannya selama ini, memperlihatkan karakter aslinya yang kerdil, gila hormat, dan haus akan validasi murahan. Dan Bu Lastri, ibunya, adalah bara yang terus meniupkan api kesombongan itu hingga membakar habis sisa-sisa kewarasan mereka. Hatiku, yang dulu penuh dengan cinta dan kerelaan untuk berkorban hidup miskin, kini perlahan mulai membeku. Aku membiarkan mereka berpesta dan berdansa di atas ilusi kekuasaan yang sejatinya berada dalam genggamanku. Aroma tumis kangkung dan tempe goreng, menu sederhana yang dulu selalu disambut senyum hangat oleh suamiku, kini terasa hambar menggantung di udara dapur yang pengap. Suara desis minyak panas di atas wajan seakan beradu dengan detak jantungku yang memburu. Dari balik sekat tipis yang memisahkan dapur dan ruang tamu, suara melengking Bu Lastri menembus udara, tajam dan tanpa ampun. Untuk apa mempertahankan wanita miskin sepertinya, Bayu? Kau sekarang manajer.
Posisi penting. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik, bukan perempuan udik yang hanya tahu urusan dapur dan bikin malu kalau dibawa keluar. Tangan kananku yang memegang spatula bergetar hebat. Panas dari kompor gas menyengat kulit wajahku, tetapi entah mengapa, seluruh aliran darahku terasa membeku. Aku mematikan kompor dengan gerakan mekanis. Napasku tertahan di tenggorokan. Selama ini, aku sudah terbiasa dengan cibiran Bu Lastri, tapi kali ini nada suaranya berbeda. Ada tuntutan mutlak di sana. Ada racun yang disuntikan langsung ke pusat pertahanan suamiku, menghasutnya di titik paling lemah. Kesombongannya yang baru mekar. Aku melangkah gontai meninggalkan dapur, berdiri mematung di ambang pintu ruang tamu. Di sana, di atas sofa kulit imitasi yang mulai mengelupas, Bayu duduk bersandar dengan kaki menyilang. Tangannya sibuk mengusap jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan kirinya. Jam yang ia beli dari bonus pertamanya. Sementara itu, ibunya duduk di sampingnya, mengipasi diri dengan majalah, menatapku dengan sorot mata penuh kebencian dan keangkuhan ketika menyadari kehadiranku. "Baguslah kalau kau dengar," ucap Bu Lastri tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bibirnya menyeringai sinis melihatku mematung. Jadi aku tidak perlu repot-repot mengulanginya lagi. Bayu sudah berada di puncak sekarang. Teman-temannya orang hebat. Koleganya petinggi perusahaan. Kau pikir kau pantas bersanding dengannya di acara-acara resmi? Coba lihat dirimu, penampilanmu saja kusam. Aku mengabaikan wanita tua yang diliputi keserakahan itu dan memusatkan pandanganku sepenuhnya pada Bayu. Laki-laki itu, laki-laki yang kunikahi dengan harapan menemukan cinta tulus tanpa embel-embel kekayaan. Laki-laki yang dulu berjanji akan sehidup semati melindungiku saat ia masih menjadi staf rendahan. "Bayu," suaraku bergetar, memecah keheningan di antara kami. Tanganku mencengkeram ujung daster pudar yang kukenakan. "Apa kau membenarkan ucapan ibumu?" Bayu perlahan menghentikan usapannya pada jam tangan barunya. Ia mengangkat wajah, menatapku. Namun, tatapan itu bukan lagi milik pria sederhana yang dulu membelikanku jepit rambut murahan di pasar malam dengan senyum tulus. Mata itu kini dingin, angkuh, dan penuh kalkulasi. Seolah ia sedang menilai sebuah barang rusak yang tak lagi ada harganya. Ia menghela napas panjang, merespons seolah kehadiranku adalah beban berat yang amat melelahkan. "Ada benarnya kata Ibu Anjani," ucapnya datar. Setiap suku kata yang keluar dari bibirnya bagaikan belati es yang menusuk langsung ke pusat dadaku. Duniaku sudah berubah. Lingkunganku sekarang menuntut standar yang berbeda. Aku butuh pendamping yang bisa menunjang karirku, mengerti obrolan bisnis, dan punya kelas. Bukan pendamping yang hanya bisa mengurus rumah, dan membuatku terlihat seperti orang susah di depan para direktur. Darahku berdesir hebat. Rasa sakit yang luar biasa menghantam dadaku hingga aku hampir tidak bisa menarik napas. Jadi ini harga dari sebuah ketulusan? Jadi, semua janji pernikahan kita? Masa-masa sulit ketika kita harus membagi satu porsi makan berdua, tidak ada artinya lagi di matamu? Hanya karena sebuah jabatan yang baru seumur jagung kau pegang, kau mau membuangku begitu saja? Jangan dramatis, Anjani. Bayu membentak tiba-tiba, rahangnya mengeras. Ia bangkit berdiri, merapikan kemeja mahalnya dengan gerakan kasar. Ini bukan soal masa lalu, ini soal masa depan. Aku harus realistis. Berada di posisiku sekarang bukan perkara mudah. Aku tidak mau karirku terhambat hanya karena cibiran orang yang melihatku membawa istri kampungan sepertimu. Lagi pula, apa yang bisa kau berikan untuk masa depanku selain kerepotan? Bu Lastri menimpali dengan tawa sumbang yang menyayat telinga. Betul sekali. Coba kau pakai otakmu, Anjani. Kau itu tidak bawa untung apa-apa. Sejak menikah denganmu, anakku hidup susah. Sekarang dia baru mau bernapas lega, baru mau mencicipi kesuksesan. Lepaskan dia. Jangan jadi benalu yang terus mengisap darah anakku. Hatiku hancur berkeping-keping. Ada dorongan gila, dorongan yang meronta-ronta di kerongkonganku untuk meneriakan kebenaran saat itu juga. Ingin rasanya aku menampar wajah sombong mereka dan berteriak bahwa perusahaan besar tempat Bayu membanggakan diri itu adalah milikku. Bahwa gaji puluhan juta, tunjangan,
dan posisi manajer yang membuatnya mabuk kepayang itu berasal dari perusahaanku. Bahwa aku, Anjani yang mereka hina sebagai benalu, adalah CEO yang memegang kendali penuh atas napas karirnya. Namun rahangku terkatup rapat. Aku menelan paksa semua kata-kata itu. Tidak. Membongkar identitasku sekarang hanya akan membuat mereka berlutut memohon ampun karena ketakutan kehilangan hartaku, bukan karena penyesalan yang tulus. Jika cinta sejati yang kucari selama ini terbukti hanya ilusi murahan yang bisa membusuk karena jabatan manajer tingkat menengah, maka biarlah begitu. Ujian kecil ini telah menunjukkan wajah asli mereka yang serakah dan dangkal. Aku menatap Bayu. Mataku memanas menahan tumpukan air mata, merekam sosoknya untuk terakhir kali. Kalau itu memang keputusan bulatmu, Bayu, katakan sekarang dengan jelas. Bayu tidak menunduk sedikit pun. Ia menatap lurus ke mataku, tanpa sepercik pun rasa iba atau kenangan masa lalu. Wajahnya telah sepenuhnya dikuasai oleh ilusi kekuasaan. Dengan nada suara sedingin es di kutub, ia mengucapkan kalimat yang akhirnya meruntuhkan fondasi rumah tangga kami. Baik, aku tidak mau membuang-buang waktuku lagi denganmu. Mulai detik ini, aku, Bayu, menceraikanmu, Anjani. Kemasi barang-barangmu sekarang juga dan pergi dari rumahku. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Talak itu jatuh, menggema tajam di udara yang sesak, mencabut akar-akar harapanku sampai tak tersisa. Bulastri tersenyum lebar, nyaris bersorak penuh kemenangan seolah ia baru saja memenangkan undian miliaran rupiah. Tanpa mengucapkan sepatah kata balasan, aku membalikkan badan. Setetes air mata pengkhianatan lolos membasahi pipiku, namun segera ku hapus dengan kasar. Aku melangkah masuk ke kamar sempit yang menjadi saksi bisu hari-hari miskinku yang pura-pura. Kuambil koper tua dari atas lemari dan mulai memasukkan pakaian-pakaian sederhanaku. Tidak banyak yang kubawa. Aku sengaja meninggalkan segala sesuatu yang dibeli menggunakan uang Bayu belakangan ini. Biarkan ia menyimpannya. Saat aku menyeret koper keluar menuju pintu depan, tak satu pun dari mereka yang berusaha mencegahku. Bayu sudah kembali duduk, asyik menggulir layar ponselnya, seakan membuang seorang istri yang menemani di masa sulit jauh lebih mudah daripada membuang pakaian bekas. Jangan berani-berani kau datang lagi kemari untuk mengemis uang pada anakku. Seru Bulastri tepat saat tanganku menyentuh kenop pintu yang dingin. Aku menghentikan langkahku sejenak. Aku tidak menoleh ke belakang, tetapi di dalam kegelapan yang menyelimuti perasaanku, sebuah senyum getir sekaligus teramat dingin perlahan terbentuk di bibirku. Hatiku, yang tadinya hancur berdarah kini, perlahan mengeras, membeku membentuk dinding baja yang tak akan pernah bisa mereka tembus lagi. Aku menerima perceraian ini dengan lapang dada. Aku memilih mundur dalam keheningan, membiarkan ibu dan anak itu tenggelam lebih dalam ke dalam lautan kesombongan mereka sendiri. Aku menekan gagang pintu, melangkah keluar menembus angin malam yang berembus menyejukkan. Udara di luar terasa jauh lebih bebas, melepaskanku dari kepalsuan. Malam ini, aku melangkah pergi sebagai Anjani, wanita miskin yang dicampakkan dengan hina. Mereka tidak tahu, saat fajar menyingsing esok hari, bayangan keangkuhan yang mereka sembah akan hancur berantakan di bawah kakiku. Pantulan diriku di cermin besar berbingkai emas itu seolah menampilkan sosok yang benar-benar baru, namun sesungguhnya inilah diriku yang asli. Ruangan penthouse eksekutif di lantai tertinggi gedung Mahardika Corp ini terasa begitu dingin dan sepi, kontras dengan badai emosi yang selama berminggu-minggu coba kuredam dalam dada. Bau khas parfum Baccarat Rouge bercampur dengan aroma kopi espresso, pekat menemaniku pagi ini. Kain sutra dari setelan blazer navy blue, berpotongan tegas yang kukenakan terasa halus dan pas membalut tubuhku. Pakaian ini secara resmi telah menggantikan daster-daster katun pudar yang selalu menjadi bahan hinaan tanpa akhir dari Bulastri. Sepatu hak tinggi, Christian Louboutin berwarna hitam berkilau di bawah temaram lampu kristal yang menggantung angkuh di langit-langit. Tidak ada lagi Anjani yang menunduk lesu.
Tidak ada lagi menantu miskin yang menangis dalam diam saat diusir dari rumah kontrakan. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari di mana Bayu menjatuhkan talaknya dengan begitu arogan. Luka itu masih membekas, bukan karena aku kehilangan pria yang terbukti hanya mencintai harta, melainkan karena pengkhianatan dari sumpah yang pernah kami ucapkan bersama. Aku masih mengingat dengan sangat jelas bagaimana sorot matanya yang merendahkan, senyum sinisnya, dan tawa kemenangan ibunya yang bergema di telingaku. Mereka membuangku seperti barang rongsokan yang tak lagi punya nilai guna. Namun, mereka tidak pernah tahu bahwa wanita yang mereka tendang keluar hari itu adalah pemilik sah dari gedung pencakar langit. Tempat Bayu kini menggantungkan seluruh kesombongannya. Pintu ruanganku diketuk pelan. Asisten pribadiku, Rian, melangkah masuk dengan tablet di tangannya. Ekspresinya profesional, namun aku bisa melihat kilat antusiasme di matanya. "Selamat pagi, Ibu Anjani," sapa Rian seraya menunduk hormat. Acara pelantikan dan penyambutan pimpinan tinggi akan dimulai dalam 15 menit di Grand Ballroom lantai dasar. Semua jajaran manajerial sudah berkumpul, panggung sudah siap, dan pengamanan berlapis telah disiagakan di setiap pintu masuk. Aku berbalik, menyentuh bros berlian berbentuk teratai di kerah blazerku. "Bagaimana laporan tentang manajer pemasaran yang baru?" tanyaku dengan nada datar. Rian mendeham pelan, menahan senyum tipis di sudut bibirnya. "Bapak Bayu Aditama terlihat sangat menikmati harinya, Bu. Beliau datang paling awal. Berdasarkan laporan dari tim di bawah, beliau sibuk menyapa semua direksi dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Beliau bahkan sempat membanggakan rencananya mengganti seluruh mobil dinas divisi dengan model terbaru kepada rekan-rekan divisinya. Ia sangat yakin CEO baru akan menyukai ide-idenya." Aku tersenyum miring. Udara dingin dari ventilasi AC seakan menyatu dengan hembusan napasku. "Bagus. Biarkan dia menikmati panggungnya sebentar lagi, Rian. Semakin tinggi dia terbang menembus awan, semakin hancur pula tulang-tulangnya saat dia menghantam bumi nanti. Mari kita turun." Suara ketukan hak sepatuku beradu dengan lantai marmer sepanjang lorong VIP, menciptakan ritme yang mantap dan mengancam. Saat lift kaca perlahan membawa kami turun dari lantai 50, aku bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Gedung-gedung terlihat kecil, persis seperti ego Bayu di mata semesta. Udara di luar Grand Ballroom dipenuhi dengan dengung percakapan ratusan karyawan elit. Di balik pintu ganda berukir kayu jati setinggi 3 meter itu, pria yang pernah bersumpah untuk melindungiku sedang duduk membusungkan dada, merayakan kebebasannya dariku. Saat pengawal pribadiku membuka celah pintu sedikit untuk memastikan jalur aman, pandanganku langsung menemukan sosoknya. Bayu. Dia mengenakan jas abu-abu terang yang potongannya sangat rapi. Kuduga ia baru saja menghabiskan batas kredit pertamanya untuk membeli setelan mahal itu. Dia duduk di barisan paling depan, area yang dikhususkan untuk manajer senior dan direksi. Kakinya menyilang dengan santai, tangan kirinya memegang cangkir kopi porselen putih, sementara tangan kanannya aktif bergerak saat ia tertawa terbahak-bahak, mendengar lelucon dari rekan di sebelahnya. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar tamak. Tak ada secercah pun rasa kehilangan, duka, atau penyesalan atas hancurnya pernikahan kami di wajah itu. Hati kecilku sempat berdenyut nyeri menyadari betapa murahnya harga kesetiaanku baginya. Namun detik berikutnya, rasa nyeri itu menguap, digantikan oleh bara ketegasan yang menyala terang. Suara mikrofon berdengung halus dari dalam ruangan, memotong tawa Bayu dan mengheningkan seluruh ballroom dalam sekejap. Sang pembawa acara, seorang wanita bergaun merah marun, berdiri di atas mimbar dengan senyum profesional yang merekah. Hadirin yang terhormat, jajaran direksi, serta rekan-rekan manajerial Mahardika Corp. Suara MC bergema melalui speaker raksasa di setiap sudut ruangan, memantul di dinding-dinding berlapis beludru. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Tidak hanya kita menyambut wajah-wajah baru yang cemerlang dalam jajaran manajemen kita. Dari celah pintu, aku melihat Bayu memperbaiki posisi duduknya. Ia membusungkan dada, merapikan kerah jas abu-abunya dengan raut wajah yang seolah berkata, "Itu aku." Tetapi untuk pertama kalinya,
Setelah 5 tahun memimpin perusahaan ini dari balik layar, pemilik sekaligus Chief Executive Officer, Mahardika Corp akan hadir dan menunjukkan dirinya di tengah-tengah kita semua pada pagi hari ini. Terdengar gemuruh tepuk tangan yang memekakan telinga, bercampur bisik-bisik penuh antisipasi. Bayu ikut mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya berbinar-binar penuh ambisi, mengunci pandangannya ke arah panggung, bersiap untuk mencari celah agar bisa menjilat sang CEO misterius sesegera mungkin. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita sambut dengan standing ovation pemimpin tertinggi kita, Ibu Anjani Larasati. Jantungku berdegup 1 kali, sangat kuat, sebelum ketenangan mutlak mengambil alih diriku. Pengawal di sisi kiri dan kananku serentak mendorong pintu ganda berbahan kayu jati raksasa itu hingga terbuka lebar. Cahaya dari lampu sorot seketika menembus lorong gelap tempatku berdiri, menyilaukan namun menyambutku. Aku melangkah masuk. Suasana yang tadinya riuh rendah oleh tepuk tangan membahana tiba-tiba mengalami perubahan drastis. Gelombang keterkejutan menyapu dari pintu belakang hingga ke barisan paling depan. Ritme langkah kakiku bergema di tengah keheningan yang mulai merayap pelan. Tak, tak, tak. Sepatu hak tinggiku membelah lautan manusia yang perlahan-lahan membelalak tak percaya. Tatapan ratusan mata itu terpaku padaku, pada setelan mewasku, pada postur tubuhku yang tegap tak tertembus, dan pada aura otoritas yang menguar dari setiap hela napasku. Langkahku perlahan dan terukur melewati deretan kursi berbalut kain putih. Pandanganku lurus ke depan menuju mimbar utama yang berhiaskan bunga lili segar. Namun sudut mataku mengunci satu target yang duduk di barisan terdepan. Cangkir kopi porselen di tangan kanan Bayu bergetar hebat. Teh dan kopi di dalamnya berguncang sebelum akhirnya tergelincir sepenuhnya dari cengkeraman jari-jarinya yang tiba-tiba melemas. Prang. Suara pecahan keramik itu terdengar nyaring dan menyedihkan di tengah kesunyian aula, menumpahkan cairan coklat pekat ke atas karpet merah tebal, dan memerciki celana jas abu-abunya yang mahal. Namun, Bayu bahkan tidak menunduk sedetik pun untuk melihat noda tersebut. Wajahnya memucat, seputih kertas kanvas yang kosong. Rahangnya jatuh terbuka perlahan, membentuk ekspresi horor yang tak tergambarkan, seolah ia baru saja melihat hantu yang bangkit dari kubur. Matanya yang tadinya memancarkan kesombongan yang meluap-luap kini melebar ekstrem hingga urat-urat merah di bola matanya terlihat jelas. Dia menatapku, mengerjap, menatapku lagi. Napasnya memburu tak beraturan. Mantan istri miskinnya, wanita yang ia buang dengan rentetan hinaan kotor dari mulut ibunya, wanita yang ia anggap parasit tak selevel dengannya, kini berjalan melewatinya dengan dikawal oleh barisan direktur senior yang menunduk hormat. Saat aku tepat berada di samping kursinya, aku menghentikan langkahku. Keheningan di ballroom itu begitu pekat hingga suara tarikan napas tertahan dari beberapa manajer terdengar jelas. Aku menoleh perlahan ke arah Bayu. Aku menatapnya selama 3 detik, hanya 3 detik. Namun aku tahu durasi itu terasa seperti neraka keabadian baginya. Aku menatap langsung ke kedalaman matanya yang kini gemetar ketakutan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur dari pelipisnya, melunturkan wibawa palsu yang baru saja ia bangun pagi ini. Dada bidangnya naik turun dengan cepat. Bibirnya bergetar hebat, terbuka dan tertutup tanpa suara, memaksakan diri untuk membentuk suku kata namaku. Ni. Bibirnya bergerak gagu. Aku tidak tersenyum sinis. Aku tidak mengerutkan kening. Aku tidak menunjukkan amarah sedikit pun. Aku hanya memberikannya tatapan sedingin es di kutub utara. Tatapan kosong dari seorang penguasa kepada bawahan fana yang paling tidak berharga di matanya. Tatapan yang menegaskan bahwa dia sama sekali bukan ancaman, melainkan hanya debu di sepatuku. Setelah detik ketiga berlalu, aku memalingkan wajah dengan elegan dan melanjutkan langkahku, menaiki anak tangga panggung marmer. Setiap pijakanku adalah paku yang mematikan peti mati masa depan karirnya. Sesampainya di balik mimbar kaca, aku meletakkan kedua tanganku di tepiannya, menyesuaikan letak mikrofon.
Tekstur logam mikrofon terasa dingin di jariku. Sorot mataku menyapu seluruh ruangan yang masih dilanda kelumpuhan massal. Tidak ada yang berani bersuara. Selamat pagi, suaraku menggema melalui pengeras suara. Nadanya tegas, jernih, dan penuh wibawa, memecahkan keheningan absolut di ruangan raksasa itu. Saya, Anjani Larasati. Senang akhirnya bisa bertatap muka secara langsung dengan Anda semua. Aku menarik napas perlahan, menghirup aroma bunga lili di depanku. Selama beberapa tahun terakhir, saya memilih untuk memimpin dari jauh. Saya memilih untuk hidup dengan sangat sederhana, melebur dan berbaur di tengah masyarakat biasa untuk melihat realitas dunia dan karakter manusia dari sudut pandang yang paling dasar. Tanpa embel-embel jabatan, tanpa kilau harta. Aku sengaja memberi jeda. Mataku menyisir barisan depan, kembali menemukan sosok Bayu. Pria itu kini tampak menyusut di kursinya. Bahunya melorot. Tangannya mencengkeram lututnya sendiri kuat-kuat seolah berusaha mencegah tubuhnya agar tidak merosot jatuh ke lantai. Dunia di sekelilingnya pasti terasa runtuh menimpanya. Dari perjalanan itu, saya telah belajar banyak hal krusial yang akan menjadi landasan baru bagi Mahardika Corp. Lanjutku, suaraku mengeras, memotong udara seperti pedang. Saya belajar tentang arti loyalitas yang sesungguhnya, tentang dedikasi tanpa pamrih, dan yang paling penting, mataku menembus bola mata Bayu, yang kini berkaca-kaca penuh keputusasaan. Saya belajar secara langsung tentang bagaimana kesombongan yang tak berdasar, sifat gila hormat, dan ketamakan akan harta dapat membutakan manusia dari nilai-nilai sejati, bahkan menghancurkan orang-orang yang paling mempercayai mereka. Beberapa direktur di barisan depan mengangguk-angguk setuju, tanpa menyadari konteks personal dari kalimatku. Namun Bayu tahu. Setiap kata yang kuucapkan adalah tamparan tak kasat mata yang merobek-robek harga dirinya di depan umum. Realita baru saja menghantam wajahnya. Perusahaan raksasa tempatnya bersusah payah merangkak naik, tempat ia membanggakan gelar manajernya sebagai senjata untuk menceraikanku, adalah kerajaanku sendiri. Ia telah menjual berlian paling berharga di tangannya hanya demi memungut batu kerikil di jalanan. Aku tersenyum tipis ke arah audiens, menyembunyikan badai kepuasan di dadaku. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi tempat di perusahaan ini bagi mereka yang tidak bisa menghargai manusia lain. Selamat datang di era baru Mahardika Corp. Keheningan di ruang rapat utama itu begitu pekat, seolah udara dingin dari pendingin ruangan tiba-tiba membeku dan mencekik paru-paru. Aku berdiri di ujung meja mahoni yang panjang dan mengkilap, membiarkan tatapan tajamku mengunci sepasang mata yang kini membelalak ngeri. Bayu, laki-laki yang belum lama ini, menjatuhkan talak kepadaku dengan dada membusung sombong. Kini tampak seperti manekin kehilangan nyawa. Keringat dingin mulai merembes dari pelipisnya, memantulkan cahaya lampu kristal di atas kami. Ada masalah, Saudara Bayu? Suaraku memecah kesunyian. Tenang namun menggema di setiap sudut ruangan kedap suara ini. Aroma kopi hitam yang mahal dari cangkir-cangkir direksi berbaur dengan ketegangan yang menyesakan. Bibir Bayu bergetar hebat. Anjani? Tidak, ini tidak mungkin. Kamu hanya perempuan rendahan yang... Kalimatnya terputus. Suaranya tercekat di tenggorokan saat ia melihat jajaran direksi yang lain menunduk hormat kepadaku. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyela atau membelanya. Hanya perempuan rendahan yang kebetulan memiliki 51% saham di perusahaan tempatmu, baru saja diangkat menjadi manajer. Balasku, melangkah pelan memutari meja. Suara ketukan hak sepatu tinggiku di atas lantai marmer terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur akhir dari kesombongannya. Aku berhenti tepat di belakang kursinya. Udara di sekitarnya tercium seperti campuran dari parfum murah yang ia pakai berlebihan dan bau ketakutan yang masam. Sebagai CEO yang baru kembali dari cuti panjang, tugas pertamaku hari ini adalah mengevaluasi jajaran manajemen. Dan sayangnya, Saudara Bayu, rekam jejak integritasmu di luar jam kerja sangat buruk. Kau menggunakan nama perusahaan untuk menindas orang lain, dan kau tidak memiliki loyalitas. Anjani, kumohon, dengarkan aku. Bayu mencoba berdiri, tangannya yang gemetar meraih ujung mejaku. Tidak ada yang perlu didengarkan.
potongku tajam. Mulai detik ini, surat pengangkatanmu ditarik kembali. Kau dipecat dengan tidak hormat atas dasar pelanggaran kode etik. Pihak keamanan akan mengawalmu membereskan mejamu sekarang juga. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu. Teriaknya, wajahnya kini merah padam antara malu dan panik. Bisik-bisik sinis mulai terdengar dari para eksekutif lain, yang kini menatapnya dengan jijik. Mantan suami, ralatku tanpa ekspresi. Kau sendiri yang memastikan hal itu terjadi. Kabar pemecatan Bayu menyebar lebih cepat dari api yang melahap ranting kering. Hanya selang 2 jam kemudian, saat aku sedang meninjau dokumen di ruang kerjaku, suara keributan terdengar dari arah lobi utama. Aku memerintahkan asistenku untuk menyambungkan kamera pengawas lobi ke layar monitorku. Di sana, kulihat Bu Lastri mengamuk, memaki-maki resepsionis sambil menarik lengan Bayu yang tertunduk lesu. Aku memutuskan untuk turun. Aku ingin menyelesaikan ini hingga tuntas. Saat pintu lift terbuka di lobi, suara melengking mantan ibu mertuaku itu langsung menusuk telinga. "Panggil CEO kalian, berani-beraninya dia memecat anakku. Kalian tidak tahu siapa Bayu. Dia manajer di sini. Saya akan tuntut perempuan gila yang memecat anak saya." Teriak Bu Lastri, tangannya menunjuk-nunjuk kasar ke arah satpam. "Saya yang memecatnya, Bu Lastri," ucapku perlahan, melangkah keluar dari lift. Bu Lastri menoleh dengan kasar. Matanya menyipit, mencoba mengenali wanita berbalut setelan blazer desainer ternama dan perhiasan berlian di hadapannya. Sedetik kemudian, rahangnya jatuh. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan kehabisan napas. Anjani? Apa yang kamu pakai? Dari mana kamu mencuri baju-baju ini?" Tuduhnya, insting merendahkannya masih tersisa. Bayu menarik lengan ibunya dengan kasar. "Bu, hentikan. Dia pemilik perusahaan ini, Bu. Dia CEO-nya." Bisik Bayu dengan suara parau yang menyedihkan. Bu Lastri mundur selangkah, tubuhnya yang gempal limbung seolah baru saja ditampar batu. "Pemilik? Tidak mungkin. Kamu kan cuma perempuan miskin yang menumpang hidup pada anakku. Anak ibu yang menumpang hidup di rumah yang saya beli. Anak ibu yang makan dari uang yang saya diam-diam transfer ke rekeningnya dengan kedok bonus perusahaan." Kataku, suaraku datar, namun mengiris tajam. Aku menatap lurus ke dalam mata wanita tua yang dulu selalu membuatku menangis setiap malam. Tidak ada lagi rasa takut. "Anjani, nak." Tiba-tiba nada suara Bu Lastri berubah drastis. Matanya berkaca-kaca. Senyum memelas yang menjijikkan terbentuk di bibirnya. Ia maju, mencoba meraih tanganku. "Ibu tahu kamu anak yang baik. Pasti ada salah paham. Kalian bisa rujuk. Ibu akan masak makanan kesukaanmu setiap hari. Bayu, cepat minta maaf pada istrimu." Bayu menatapku dengan mata penuh harap. "Anjani, aku khilaf. Aku disesatkan oleh ambisi. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik." Aku menarik tanganku sebelum jari Bu Lastri sempat menyentuhnya. Rasanya seperti menghindari kotoran. "Kesempatan itu sudah mati di hari kalian mengusirku dari rumah dengan pakaian yang melekat di badan," desisku. Kelegaan yang luar biasa membanjiri dadaku. Beban bertonton yang selama ini menghimpit hatiku menguap begitu saja. Kalian membuang berlian karena mengira itu hanya batu kali. Sekarang, saat kalian menyadari nilainya, kalian ingin memungutnya kembali. Maaf, tapi tempatku bukan di tanah yang kotor. Aku menoleh ke arah kepala keamanan. Pastikan 2 orang ini keluar dari gedung saya dan masukkan nama mereka dalam daftar hitam. Jeritan histeris Bu Lastri dan rengekan Bayu bergema di lobi saat satpam menyeret mereka keluar. Orang-orang berbisik, memandang sinis pada ibu dan anak yang keserakahannya telah menelan diri mereka sendiri. Aku berbalik, melangkah kembali menuju lift. Saat pintu baja berlapis cermin itu menutup, memblokir suara tangisan palsu mereka, aku menatap refleksiku sendiri. Wanita yang balas menatapku bukan lagi Anjani yang penurut. Dia adalah Anjani yang utuh, kuat, dan merdeka. Sesampainya di ruanganku, aku berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap langsung ke panorama kota. Sinar matahari sore menembus masuk,
memberikan kehangatan yang menenangkan di kulitku. Bau harum dari kopi yang baru diseduh memenuhi udara, membasuh habis jejak-jejak usang dari masa laluku. Di bawah sana, mungkin masih banyak orang yang menilai sesamanya hanya dari harta. Namun di sini, aku telah menemukan kedamaian sejati. Karma telah membayar mereka dengan tuntas. Dan kini, hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai.